Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap pemirsa Nuansa TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bersua dalam tayangan ini. Kami hanya melanjutkan episode yang lalu. Masih ada beberapa hal terkait dengan doa adalah ibadah. Syarat-syarat doa terakhir kami sampaikan, alla yakuna doa ala wajhil ikhtibar. Janganlah doa itu sebagai mencoba jajal maring Gusti Allah. Kemudian syarat yang lain adalah Allah yasta'dzimal mas'ul. Janganlah kita itu mengagungkan, merasa bahwa yang kita minta adalah sesuatu yang besar. Bagi kita besar, oke. Tapi bagi Allah itu tidaklah apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Allah Maha Besar. Allah pasti mampu memberikan apa yang kita minta, apapun itu. Tapi pantaskah apa yang kita minta itu Allah memberikannya kepada kita? Allah mengijabah? Nanti dulu. Sebab sesuai dengan harapan Allah, yang diberikan adalah hal-hal yang bermanfaat bagi kita, bukan karena nafsu kita semata. Jadi janganlah kita menganggap bahwasanya apa yang kita doakan, apa yang kita minta adalah sesuatu yang besar. Allah pasti Maha Besar, lebih besar dari itu semua. Kemudian Allah yuzhilud doa ngan faridatin hadirah. Janganlah doa-doa kita itu melalaikan kita dari kewajiban-kewajiban yang ada saat ini. Misal, ketika orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu, jangan sampai kita menunda atas perintah orang tua hanya karena kita sedang sholat, misalnya sholat sunnah, karena nanti tujuannya akan ada doa di sana. Ibu tok sholat duha disit, nggak perlu itu. Perintah ibu dahulukan, baru sholat duha, untuk kemudian berdoa. Kemudian ketika mungkin ada tamu, kita sedang wiridan, kita sedang melaksanakan sholat sunnah atau yang lain, jangan menolak hadirnya tamu karena kita sedang ibadah sunnah, di mana di sana ada doa. Tamu adalah wajib kita hormati, wajib kita muliakan, maka dahulukanlah tamu. Jangan merasa penting dengan doa kita. Itu adalah syarat dari ibadah, adalah doa adalah ibadah. Yang kemudian syarat yang selanjutnya itu Allah yafjura bitakhil ijabah. Kita itu jangan kecewa, jangan merasa marah kepada Allah, fujur ketika Allah tidak serta-merta mengijabah, mengabulkan apa yang kita minta. Perlu pemirsa ketahui, setiap doa pasti ijabah. Hanya saja mungkin bentuknya yang lain, atau mungkin belum saatnya. Nah, di saat belum saatnya inilah ada kesempatan kita untuk selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin nanti Allah memberikan nilai ibadah kita ketika kita di akhirat. Dalam buku catatan amal kita nanti akan banyak kita jumpai, ya Allah, saya belum melaksanakan ini, kok ada nilai ibadah seperti ini, sementara saya nggak pernah melaksanakannya. Allah akan menjawab, itulah doa-doamu yang belum kamu nikmati di dunia, belum dikabulkan di dunia, maka bisa bernilai ibadah, bisa bernilai kebaikan di akhirat nanti. Kemudian ayat lama makna doa. Jika kita berdoa, biasa orang Jawa kadang senang doa dengan bahasa Arab, tapi orang ngerti artinya.
gayanya bahasa Arab, tapi nggak tahu artinya, itu tidak bisa bernilai ibadah. Kecuali doa berbahasa Arab, tapi ma'thur, atau memang berlaku dari Al-Quran, kalamullah, atau datang dari Rasulullah SAW berupa hadis yang berupa doa, maka meskipun kita tidak tahu artinya, itu pun tetap bernilai ibadah. Kita berdoa dengan bahasa Arab atas karangan kita sendiri atau karangan orang lain, tapi kita nggak tahu maknanya, nggak tahu tujuannya, mungkin itu yang akan menghalangi nilai ibadah dari doa kita. Jadi harus tahu makna yang kita bacakan ketika berbahasa Arab. Maka mendinglah pakai bahasa Sokaraja, bahasa Banyumas, bahasa manapun, yang penting kita tahu maknanya, karena Allah pasti maha tahu. Kemudian ayah tarija amma yu'adda isaatan fil khitab. Dalam berdoa kita tuh harus menjaga, harus mengantisipasi apa-apa yang dianggap keburukan dalam percakapan. Kita berdoa itu sedang bercakap-cakap, sedang munajat dengan Allah, seakan sedang ngobrol dengan Allah. Maka janganlah kita itu ibadah berdoa dengan sesuatu yang dianggap buruk. Misal kita menghadap kepada Allah, ya khaliqas syarr, hai Allah yang menciptakan keburukan. Benarlah Allah yang menciptakan keburukan, tapi pantaskah kita berdoa demikian? Ya Allah, ya khaliqal khonazir, hai Allah yang menciptakan khonazir, khinzirun, celeng. Benar, itu adalah ciptaan Allah, tapi pantaskah kita meminta pada Allah dengan berdoa seperti itu? Kurang pantas. Maka harus dijaga benar dalam berdoa, menggunakan kalimat-kalimat yang etis. Ketika kita seakan-akan sedang ngobrol dengan Allah, kita ngobrol dengan teman, dengan siapapun, itu pun harus dengan kalimat yang pantas, yang etis. Maka ketika berdoa pun harus dengan kalimat yang pantas untuk kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu ayahdhura qalbuh. Ketika berdoa haruslah fokus hatinya. Jangan kita berdoa tapi hati kita entah di mana. Katakanlah khusyuk begitu. Kita berdoa, lisan menyampaikan, hati juga sama dengan apa yang di lisan. Otak pun demikian memberikan apa yang sama dengan lisan. Sehingga yang demikian ini nanti bisa bernilai ibadah. Kemudian Allah ya'lama an la qadiru ala hajati illallah. Kita harus yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan kita kecuali hanya Allah semata. Dan apapun, sekecil apapun yang kita minta atau yang kita dapatkan, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kecil atau besar itu Allah yang berikan. Maka kita harus yakin bahwasanya apa yang kita minta semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain, dan Allah pasti mampu memberikannya. Kemudian ayyakuna mukhlishan lillahi ta'ala. Yang penting ini juga, bahwasanya ketika berdoa harus ikhlas, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Mungkin ini ikhlas ini bisa atau katakanlah mudah untuk kita terapkan, karena kita berdoa pasti dan biasanya hanya seorang diri, hanya kepada Allah. Tidaklah mungkin bercerita pada orang lain, hai teman, semalam saya berdoa minta kepada Allah begini, dan sebagainya. Adakah orang yang demikian? Jadi seandainya ada, berarti memamerkan doanya, otomatis tidak ikhlas. Semoga kita selalu ikhlas dalam berdoa, dalam segala yang kita laksanakan. Pemirsa Nuansa TV dimanapun berada, itulah makna doa adalah ibadah. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam keseharian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.